Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jayyida fil laili wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Amma ba'du. Para pendengar dan juga pemirsa di mana saja berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu pasal yang ditulis dalam salah satu karya Imam Al-Ghazali yang berjudul Kimia Us-Sa'adah. Kitab ini sebetulnya pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan kita membahas satu pasal di dalam kitab Kimia Us-Sa'adah juga pada pertemuan sebelumnya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini juga kita akan membahas satu pasal yang terdapat di dalam kitab Kimia Us-Sa'adah, karya atau salah satu karya dari Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Untuk itu mari sama-sama sebelum kita mulai kajian kita pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita kirimkan khusus kepada muallif kitab ini, kitab Kimia Us-Sa'adah, yaitu Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau, dan juga kita mohon kepada Allah mudah-mudahan segala hajat kita, segala maksud kita, dan juga segala cita-cita kita seluruhnya mudah-mudahan diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga kita ada yang sedang kurang sehat, ada yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman Islam kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita yang diberikan kesehatan oleh Allah, mudah-mudahan dipelihara kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi umur kita, diberkahi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihil kiram. Sumal fatilah hadrati arbaatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa qarabatihi Rasulillah ajma'in wa ila jami'il arba'ati a'immatil mujtahidin radhiyallahu anhum wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa awliya'i wasyuhada'i was salihin wassahabati wat tabi'in al ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah wa ila hadrati khususan ila muallifi hadzal kitab Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali nawarallahu dhariha wa ila hadrati khususan ila Syekhil Imam Abi Hasan Asy-Syadzili wa ila jami'il awliya wa ila hadrati khususan ila jami'i wali walidina wa ila jami'i asatidina wa masyayikhina wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Baik para pemirsa dan juga pendengar di mana saja berada, kita akan membaca satu pasal sebagaimana yang tadi saya katakan di awal, satu pasal yang terdapat di dalam kitab Kimia Us-Sa'adah, salah satu karya dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali atau kita kenal dengan Imam Al-Ghazali. Kitab ini memang sangat unik karena memang Al-Ghazali sudah memperkenalkan terminologi atau istilah kata kimia yang sekarang menjadi sebuah disiplin ilmu yang mungkin banyak diminati dan juga dipelajari oleh para pelajar, para mahasiswa ya pada umumnya, dan menjadi sebuah disiplin ilmu yang independen.
Yang kita tahu secara umum kimia itu adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang struktur atau susunan-susunan, dan juga sebuah disiplin ilmu yang berbicara tentang sifat-sifat, kemudian reaksi dari suatu unsur atau zat-zat, ya, zat-zat ya, atau fisik-fisik, baik itu manusia, hewan, tumbuhan dan semacamnya. Ya, meskipun nanti pada umumnya itu nanti terbagi lagi menjadi beberapa disiplin ilmu yang sebelumnya pernah kita bahas bahwa ada yang disebut dengan ilmu tasyrih, ya, itu pun merupakan salah satu bagian daripada pembahasan tentang kimia. Ya, kalau kita menggunakan istilah kimia ini meminjam istilahnya Imam Al-Ghazali dalam kitab ini, yaitu kitab Kimia Us-Sa'adah. Untuk itu maka saya berikan tema pada kesempatan kali ini, kajian yang akan kita bahas, karena memang Al-Ghazali dalam pasal ini tidak memberikan judul, maudhu, unwan, ya, di awal pasal tidak memberikan judul tertentu. Jadi kajian kita pada kesempatan kali ini kita berikan tema atau judul tentang sifat-sifat yang terdapat di dalam diri manusia menurut Imam Al-Ghazali dalam perspektif kitab Kimia Us-Sa'adah. Baik para pendengar dan juga para penyimak di mana saja berada, mari kita mulai kajian kita pada malam hari ini. Seperti biasa kita akan bacakan teksnya dari kitabnya langsung, yaitu kitab Kimia Us-Sa'adah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin rabbi yassir wa'in. Faslun wa'lam anna fi jildi ibni adama arba'ata asya'a. Faslun, ya, pasal ini, ya, ay hadza faslun, adapun ini itu suatu pasal menjelaskan, menerangkan. Wa'lam anna fi jildi ibni adama arba'ata asya. Wa'lam, ketahuilah kamu, ay kullu ma yata'atta minhu al ilmu. Wa'lam, ketahuilah kamu, anna fi jildi ibni adama, sesungguhnya fi jildi ibni adama itu tetap di dalam kulit ibni Adam, maksudnya di dalam kulitnya manusia, keturunan Nabiullah Adam alaihissalam, artinya Bani Adam, ya, anak-anak Adam, yaitu manusia. Kata Imam Ghazali, sesungguhnya di dalam jildi ibni Adam, ya, kalau dibacanya jildun itu artinya kulit, tapi kalau dibacanya jaldun itu artinya dera, ya, seperti dalam Al-Quran misalnya mi'ata jaldah. Jadi kalau jim, huruf jimnya diberikan harokat fathah, jaldun itu artinya cambukan atau deraan. Tapi kalau diberikan harokat kasroh, ya, maksuratul jim, jadi jimnya itu dibaca kasroh, jadi jildi ibni Adam artinya kulit, bagian tubuh dari manusia. Fi jildi ibni Adam, sesungguhnya di dalam kulitnya manusia, di dalam kulit manusia itu arba'ata asya'a, terdapat atau ada 4 perkara, 4 hal, ya. Ini kita baca nasab arba'ata asya'a, kita baca nasab arba'ata karena jadi isim anna. Kita jadi isim anna, ya. Fi jildi ibni Adama, dari struktur atau mauqi'ul i'rabnya, kedudukannya menjadi khobar dari anna tapi didahulukan, ya. Didahulukan khobarnya, isimnya, isim anaknya diakhirkan. Jadi arba'ata asya'a. Jumlah anna, isim dan khobarnya menjadi maf'ul bih dari kata i'lam. Ya. Sesungguhnya kata Imam Ghazali, ketahuilah sesungguhnya pada kulit, ya, yang merupakan bagian tubuh dari manusia itu terdapat 4 hal, terdapat 4 perkara. Ya. Apa 4 perkara itu yang disebut oleh Al-Ghazali yang terdapat dalam jilid ibni Adam, yang terdapat di dalam kulit tubuh manusia? Yang pertama adalah al-kalba. Ini kita baca nasab al-kalba, ya, kita baca nasab jadi ba'ad, jadi badal ba'ad min kul, ya, badal mengikuti mubdal minhunya. Al-kalba jadi dibaca nasab.
karena dia merupakan kalimat tawabiul asma, isim-isim yang mengikuti matbu'nya, ya. Al-kalba yang pertama adalah anjing. Al-kalba maksudnya bukan anjing tapi sifatnya, sifat anjing, ya. Wal khinziro, dan khinzir yang kedua dari yang arba'ata asya'a itu, wal khinziro dan khinzir. Ada sifat khinzir dalam kulit manusia itu, ya. Wasyaitona, dan setan. Yang ketiga dari 4 hal tersebut adalah wasyaitona dan setan. Dan yang terakhir wal malaka, dan yang terakhir adalah malaikat. Malak, ya, bentuk singular, bentuk mufrad, ya. Malakun, jamaknya malaika. Itu. Jadi kata Imam Ghazali, dalam tubuh manusia, dalam kulit manusia itu terdapat 4 sifat. Yang pertama sifat al-kalbu, sifat anjing, ya. Yang kedua al-khinzir, sifat babi, ya. Yang ketiga syaiton, sifat setan. Dan yang terakhir al-malak, ada sifat malaikat yang terdapat di dalam kulit manusia itu, dalam diri manusia itu, ya. Kemudian wal kalbu mazmumun fi sifatihi, kata Imam Ghazali, kemudian dirincikan, ya. Yang dimaksud oleh Al-Ghazali bukan berarti atau itu fisik kita, kulit manusia itu persis seperti anjing, bukan. Maka di sini dirincikan oleh Al-Ghazali wal kalbu mazmumun fi sifatihi. Wal kalbu, adapun anjing itu yang merupakan bagian pertama tadi, ya, yang disebut pertama oleh Imam Ghazali dari 4 perkara itu. Wal kalbu mazmumun fi sifatihi. Al kalbu, ya, binatang atau hewan yang bernama al kalbu, anjing itu, mazmumun, itu tercela. Fi sifatihi, pada sifat-sifatnya. Walaisa bimazmumin fi suratihi, walaisa, dan tidaklah apa al-kalbu itu bimazmumin, itu tercela, fi sifatihi, pada sifatnya al-kalbu. Fi suratihi, pada bentuknya, pada fisiknya al-kalbu, ya, maaf. Walaisa bimazmumin fi suratihi, dan tidaklah apa al-kalbu itu bimazmumin, tercela, fi suratihi, pada bentuknya al-kalbu, pada fisiknya al-kalbu itu. Jadi kata Imam Ghazali, yang jelek dari anjing itu bukan bentuknya. Karena bagaimanapun bentuk ciptaan Allah, yaitu Allah yang buat, pasti Allah ciptakan dengan bentuk yang baik. Tidak baik atau jelek itu hanya persepsi kita sebagai manusia. Tapi apapun yang diciptakan Allah, meskipun menurut persepsi manusia itu buruk atau jelek, jika kita katakan itu jelek atau kita katakan bentuknya itu buruk, maka berarti kita telah mencela ciptaan Allah. Kata Imam Ghazali, yang buruk itu bukan fisiknya. Yang anjing itu, hewan yang bernama anjing itu, yang buruk itu adalah sifat-sifatnya. Ya, bukan bentuknya atau bukan fisiknya, ya. Meskipun dalam keterangan lain, misalnya kalau tidak salah dalam salah satu karya Syekh Nawawi, saya lupa itu di dalam kitab Kasyifatus Saja atau dalam kitab Nihayatuz Zain, kalau tidak salah di dalam Kasyifah itu ada juga sifat-sifat terpuji dari anjing, ya. Salah satunya adalah dia itu orang yang anjing itu adalah hewan yang kuat bangun malam, ya, yang malam-malamnya itu terjaga, ya, maka biasanya dijadikan sebagai penjaga rumah, gitu. Dan ini sifat-sifat, dan ini dianalogikan seperti orang-orang yang saleh yang mereka itu malamnya terjaga, tidak tidur, ya, bangun malam untuk ibadah, untuk salat kepada, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum, ya, anjing itu merupakan hewan yang mempunyai sifat-sifat yang mazmum, yang tercela.
meskipun fisiknya tidak. Ya, fisiknya tidak. Karena kalau kita mencela apapun yang diciptakan oleh Allah atau makhluk Allah, berarti kita mencela penciptanya. Ya, berarti kita mencela, berarti kita menghina pencipta yang menciptakan makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Ghazali, walaisa bimazmumin fi suratihi, anjing itu tidak buruk dalam bentuknya. Yang buruk itu sifatnya. Ya, ini dijelaskan. Ini yang pertama. Wa kadzalika, dan begitu juga seperti halnya al-kalbu asyaitonu, yaitu setan. Ya, setan juga sama. Wal malaikatu, dan juga malaikat. Ya. Wal malaikatu, dan juga malaikat. Zammuhum wa madhuhum fi sifatihi. Zammuhum, syaitan itu zammuhum tercela. Wa madhuhum, dan para malaikat itu terpuji fi sifatihim pada sifat-sifat mereka. Ya, fi sifatihim pada sifat-sifat mereka. Jadi setan itu mereka punya sifat-sifat buruk, sifat-sifat tercela, karena selalu menghasut, karena selalu menggoda manusia untuk berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang harus kita pahami, buruknya setan atau tercelanya setan itu bukan dalam fisiknya. Ya, tapi fi sifatihim, pada sifat-sifat mereka. Begitu juga para malaikat. Para malaikat itu terpujinya, bagusnya, baiknya adalah fi sifatihim, pada sifat-sifat mereka. Bahkan kalau dibandingkan dengan manusia sekalipun, sebagai salah satu dari ciptaan Allah, manusia adalah ciptaan Allah mungkin yang paling baik dari bentuk, dari surahnya, dari bentuknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa Allah telah menciptakan manusia itu pada bentuk yang ahsan, bentuk terbaik daripada makhluk-makhluk yang lain. Malaikat itu punya sifat-sifat terpuji, maka selalu mengajak manusia untuk melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang membawa mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan setan. Kalau setan selalu menggoda manusia, mengajak manusia kepada jalan yang melenceng daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sama halnya seperti anjing itu, ya. Anjing itu punya sifat-sifat tercela, tapi bentuknya tidak tercela karena memang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Setan pun demikian. Setan punya sifat-sifat yang buruk, yang mazmum, tapi bentuknya tidak. Bagaimanapun itu setan, atau seburuk apapun menurut persepsi kita sebagai manusia, setan itu tetap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat pun juga demikian. Mereka punya sifat-sifat baik, sifat-sifat terpuji, sehingga selalu menuntun manusia kepada jalan-jalan yang baik. Walaisa zalika fi suwarihim, dan walaisa zalika, dan tidaklah apa zalika itu, maksudnya zammuhum wa madhuhum, ya. Maksudnya tercelaknya setan, terpujinya para malaikat, ya. Itu fi suwarihim, pada bentuk-bentuk mereka, bukan. Ya. Setan itu tercela bukan pada bentuknya, tapi sifatnya. Ya. Kemudian wa khalqihim, bukan juga tercela pada ciptaannya, ya. Ciptaan mereka. Maksudnya mereka sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Ya. Tapi yang tercela adalah sifat-sifat mereka. Ya. Sifat-sifat setan, sifat anjing, ya. Itulah yang tercela, yang buruk. Tapi bentuk fisiknya, fi suwarihim wa khalqihim, tidak. Bentuknya tidak tercela, bentuknya tidak buruk. Karena bagaimanapun itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kadang persepsi kita saja sebagai manusia yang menganggap itu buruk, itu jelek. Padahal menjas seperti itu sama saja kita mengatakan bahwa penciptanya juga buruk, gitu, ya. Wa kadzalika al-khinziru. Wa kadzalika, dan begitu juga sama halnya seperti al-kalbu, kemudian asyaiton, ya, al-malaikat. Al-khinziru yaitu khinzir. Ya, khinzir itu babi, ya. Salah hewan yang diharamkan oleh agama, ya. Mazmumun, itu tercela fi sifatihi, pada sifat-sifatnya khinzir. Jadi khinzir itu binatang
yang tercela fi sifatihi, pada sifat-sifatnya, bukan pada fisiknya. Walaysa bimazmumin fi khilqatihi, walaysa bimazmumin, dan tidaklah khinzir itu bimazmumin, itu buruk, itu tercela fi khilqatihi, pada bentuknya, ya, pada surahnya, pada khilqahnya, pada bentuknya, tidak, ya. Bagaimanapun bentuknya hewan yang bernama khinzir atau babi itu, ya itu ciptaan Allah. Itu ciptaan Allah. Yang jelas Allah tahu betul bagaimana ketika menciptakan atau bentuk yang lebih pantas dari seluruh atau dari semua ciptaannya. Manakah bentuk yang paling pantas? Yang kita harus yakini adalah Allah pasti lebih tahu daripada kita. Oleh karena itu, maka sebetulnya tidak boleh kita mencela makhluk apapun, termasuk hewan yang diharamkan sekaligus dalam agama. Secara bentuk ya tidak, gitu ya. Secara bentuk ya tidak, karena memang ciptaan Allah juga. Tapi secara sifat-sifatnya, ya mungkin saja Allah berikan sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang tercela, agar jadi tamsil untuk manusia sebagai makhluk hidup yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun buruknya anjing, bagaimanapun buruknya khinzir, mereka tidak dihisab di akhirat. Ya, walaupun khinzir dan khinzir atau babi itu ataupun al-kalbu, anjing itu, mereka punya sifat-sifat tercela, mereka tidak akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan manusia, ya, yang mungkin melebihi sifat-sifat mereka, dan mereka akan mempertanggungjawabkan. Ada mas'uliyah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hewan-hewan itu tidak kena khitab, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang diberikan khitab adalah kita. Yang diberikan taklif itu kita sebagai manusia yang diberikan akal pikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad umira ibnu Adam, wa qad umira, dan sungguh telah diperintah siapa ibnu Adam bi ayyak syifa zulmal jahli. Bi ayyak syifa, dengan sekiranya membuka siapa ibnu Adam, maksudnya manusia, zulmal jahli, akan gelapnya kebodohan. Ya, manusia itu diperintahkan oleh agama untuk membuka gelapnya sebuah atau sifat kebodohan yang terdapat di dalam diri manusia. Sifat manusia itu begitu. Tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ilmunya tidak didahului dengan kebodohan. Tapi kalau manusia, apapun yang diketahui manusia pasti didasari atau diawali dengan ketidaktahuan yang disebut dengan al-jahlu itu. Maka agama memberikan atau memerintahkan kepada manusia yang diberikan akal pikir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyingkap kegelapan itu, yang di sini disebutkan oleh Al-Ghazali zulmal jahli, ya. Gelapnya sifat kebodohan yang terdapat dalam diri manusia, untuk disingkap dan juga dibukakan agar menjadi terang. Agar menjadi terang. Ini perintah dalam agama, dan banyak sekali dalam hadis-hadis Nabi, bahkan dalam Al-Quran, pernyataan-pernyataan yang mengatakan apakah sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Dan bagaimana Allah mengapresiasi orang-orang yang berilmu. Ya, orang-orang yang mempunyai ilmu, orang-orang yang mempunyai pengetahuan, ya, ketimbang orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh itu ya dia berada di dalam kegelapan. Maka agama memerintahkan manusia untuk menyingkap itu agar pikirannya, akal pikirnya menjadi terang, ya, agar dirinya ini diselimuti dengan pengetahuan. Ya, dengan ilmu, dengan pengetahuan. Kemudian binuril akli, ya, binuril akli, dengan cahaya akal, dengan cahaya akal, dengan pengetahuan, dengan ilmu. Ya, wa qad umira ibnu Adam
bi ayyakshifa zulmal jahli binuril aqli. Manusia diperintah untuk membuka gelapnya kebodohan itu binuril aqli, dengan cahaya akal. Yang menjadi perbedaan antara kita dengan bahaim, dengan binatang, dengan hewan yang lain, walaupun manusia juga sejenis hewan juga, tapi hayawan natik, hewan yang bisa berpikir, ya. Beda dengan hewan-hewan yang lain. Dalam arti bahaim, binatang, mereka tidak diberikan akal fikir oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada taklif bagi mereka, tidak ada tanggung jawab, tidak ada mas'uliyah nanti di hadapan Allah, pertanggungan jawab. Dan juga tidak diberikan beban oleh Allah untuk menjalankan syariat-syariat Allah. Beda kalau kita manusia diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerapkan segala aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala selama kita hidup di alam dunia ini, ya, dengan menjalankan perintahnya serta menjauhkan larangan-larangan Allah. Karena manusia diberikan keistimewaan oleh Allah dengan berupa adanya akal pikir itu. Maka karena manusia diberikan akal pikir oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintah untuk menyingkap gelapnya sebuah kebodohan itu, ketidaktahuan itu, kesamaran yang ada dalam diri manusia dengan cahaya akal. Orang yang senantiasa memanfaatkan potensi akalnya, maka dia akan mendapatkan nur, akan mendapatkan cahaya, keterangan, kejelasan. Jadi ada pengetahuan, ya. Jelas ada perbedaan yang signifikan antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Orang yang mengetahui, ya, berarti orang yang memanfaatkan potensi akalnya. Karena di situ ada upaya untuk beranjak dari gelapnya kebodohan menuju ke terangnya pengetahuan dengan akal pikir itu. Ya, maka di sini dikatakan oleh Al-Ghazali, khaufan minal fitnah. Khaufan karena takut, minal fitnati, dari fitnah. Bagaimanapun manusia itu yang berilmu, yang berpengetahuan lebih unggul di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang yang jahil, para juhala, orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak tahu, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, bahwa orang-orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama, ya, orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang, walaupun konotasinya ulama di sini adalah orang-orang yang alimun fiddin, orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang mempunyai ilmu-ilmu agama, ya. Maka orang-orang yang berpengetahuan sangat diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan juga sangat diapresiasi oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Untuk itu, untuk menjadi sebuah umat yang unggul, menjadi sebuah hamba Allah, menjadi seorang hamba Allah yang baik, adalah kita harus beranjak dari gelapnya kebodohan menuju terangnya pengetahuan dengan memanfaatkan potensi akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin illa walahu syaitonun wali syaitonun." Kemudian Al-Ghazali mengutip sebuah hadis, ya, tidak ma min ahadin, tidaklah dari seseorang, illa kecuali walahu syaitonun, walahu, dan itu bagi si ahad, syaitonun bermula setan. Wali, dan bagiku syaitonun, terdapat setan juga. Ya. Kata Nabi, tidaklah bagi seseorang kecuali di dalam dirinya itu terdapat setan. Kita tahu dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa dalam diri manusia itu ada setan yang dia mengalir sesuai dengan majrodam, aliran darah manusia. Maka jangan pernah merasa bebas dari gangguan setan selagi kita masih beriman kepada Allah. Bahkan besitan atau ajakan setan lebih halus daripada sesuatu yang halus di muka bumi ini, lebih lentur daripada sesuatu yang lentur di muka bumi ini, ya. Oleh karena itu, maka kita harus memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal pikir itu, ya, sehingga kita bisa melakukan sesuatu, bertindak sesuatu dengan potensi akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
akal yang murni sebagaimana mestinya itu kalau dimanfaatkan, dia pasti akan mengarahkan kepada hal-hal yang baik. Dia pasti akan mengarahkan hal-hal yang baik. Jika akal itu digunakan untuk melakukan hal-hal yang buruk, kemudian dia membuat atau memikirkan sebuah strategi untuk melakukan hal yang buruk, misalnya dengan akal pikirnya, ketahuilah bahwa itu sebetulnya murninya datangnya bukan dari akal, tapi ada faktor lain yang mempengaruhi akal, sehingga akal itu bisa mengatur ataupun memikirkan sesuatu hal-hal yang buruk, kemudian terrealisasilah perbuatan yang buruk. Tapi secara alamiah akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya akal itu akan mengarahkan manusia kepada hal-hal yang baik. Maka sensitivitas akal itu pun sebetulnya bisa juga membedakan mana baik mana buruk. Ya. Dia akan bisa memilah-milih mana baik mana yang buruk. Maka kalau dia menggunakan akal pikirnya dengan baik, dia akan terang dalam pikirannya mana yang betul-betul baik, mana yang tidak. Ya. Tapi kalau akal pikirnya itu sudah terkontaminasi oleh faktor lain, eksternal, faktor luar, ya amrun khariji, sesuatu yang di luar, maka apapun yang dipikirkan itu orientasinya selalu buruk. Nah, itu. Maka Rasulullah SAW dalam hadis ini mengatakan, setiap manusia itu diberikan setan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada setan dalam diri manusia. Setiap diri manusia itu ada setannya masing-masing. Wali syaiton, bahkan kata Nabi, wali bagiku juga ada setannya. Aku juga sebagai Rasul, kata Nabi, aku juga sebagai seorang Nabi mempunyai setan sendiri. Tapi wa innallaha, diteruskan oleh Rasulullah, wa innallaha qad a'anani ala syaitani hatta malaktuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad a'anani, sungguh Allah telah menundukkan bagiku ala syaitani, atas setanku, setan yang ada dalam diriku. Hatta malaktuhu, sehingga aku bisa menguasainya, sehingga aku bisa mengontrolnya, sehingga setan dalam tubuhku tidak bisa berbuat apa-apa, karena sudah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Rasulullah pun manusia biasa, sama halnya seperti kita. Maka kalau kita belajar 50 akidah, ada yang disebut dengan al-a'radul basyariyah, sifat-sifat manusiawi, ya, yang terdapat dalam diri para nabi dan rasul, ya. Jadi para nabi dan rasul juga manusia biasa. Semua manusia itu diberikan setan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk para nabi dan rasul, karena nabi dan rasul juga merupakan ya sama manusia juga, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda dengan kita. Setan yang ada dalam diri nabi langsung ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nabi, bukan setan yang menguasai nabi, tapi nabilah yang bisa menguasai atau bisa menundukkan setan yang ada di dalam tubuh seorang nabi dan seorang nabi, ya, dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan kita. Kalau kita malah terkadang setan yang menundukkan kita, bukan kita yang menundukkan setan, tapi setan yang menundukkan kita. Bahkan kita bisa kesetanan, gitu ya. Beda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang Rasulullah itu ya manusia yang spesial, yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang terpancar dalam dirinya itu selalu hal-hal yang terpuji, selalu hal-hal yang baik, selalu menjadi uswah bagi umat-umatnya. Ya, sehingga setan tidak punya ruang untuk bisa menggoda ataupun bisa melencengkan jalan Nabi dari perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak. Karena memang langsung setan yang ada dalam diri Nabi itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita sebagai manusia biasa, sebagai umat Nabi, kita harus berusaha menundukkan itu. Menundukkan setiap setan yang ada dalam diri kita. Ya.
Mari kita teruskan. Wa kadzalika asyahwatu wal ghadabu. Wa kadzalika begitu juga asyahwatu wal ghadabu. Begitu juga asyahwatu syahwat. Ya. Wal ghadabu dan ghadab. Ghadab itu ya sifat amarah yang terdapat, syahwat terdapat dalam diri manusia. Ya. Wal ghadabu dan sifat amarah itu juga terdapat dalam diri manusia. Yang bagi ayyakuna tahta yadil akli, seyogianya seharusnya syahwat dan ghadab. Syahwat itu biasanya identik dengan sifat ambisius, ya, atau sifat ya ambisi atau keinginan yang biasanya mengarahkan manusia itu kepada hal-hal yang di luar batas, ya. Wal ghadabu juga sama, ya. Sifat ghadab, sifat marah. Malah ghadab ini merupakan salah satu cerminan dari sifat-sifat mazmum, sifat-sifat yang tercela, ya. Kata Imam Ghazali, yang bagi ayyakuna tahta yadil akli, seharusnya sifat syahwat yang terdapat dalam diri manusia, dalam Ibnu Adam, dan juga sifat ghadab yang terdapat dalam diri manusia, itu mestinya berada di bawah kendali akal. Tahta yadil akli, di bawah kuasa akal. Jadi jangan dibalik. Jangan akal itu tunduk dengan syahwat dan tunduk dengan ghadab. Ini akan berbahaya. Akan mencerminkan segala sifat-sifat mazmum, sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Seharusnya, kata Imam Ghazali, saya ulang sekali lagi, seharusnya, normalnya, syahwat yang terdapat dalam diri manusia, segala keinginan atau ambisi yang terdapat dalam diri manusia, atau sifat amarah yang terdapat dalam diri manusia, itu mestinya berada di bawah kendali akal pikir manusia, sehingga akal pikir bisa mengontrol syahwat dan juga ghadab. Jangan dibalik, ya, jangan dibalik. Jangan ghadab dan syahwatlah yang mengendalikan akal, ya. Ini berarti tidak pada semestinya, begitu, ya, tidak pada semestinya. Maka kata Imam Ghazali, fala yaf'ala syai'an illa bi amrih. Maka ketika sifat ghadab dan syahwat yang terdapat dalam diri manusia itu, dua sifat ini berada di bawah kendali akal, maka fala yaf'ala, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Syahwat atau ghadab ini tidak akan ada ruang untuk bergerak illa bi amrihi, kecuali atas perintah akal. Ini yang dimaksudkan oleh Al-Ghazali, bahwa akal itu harus menundukkan syahwat dan juga ghadab. Sehingga syahwat dan ghadab itu tidak punya ruang untuk bergerak, merajai tubuh manusia, diri manusia, kecuali adalah sesuai dengan perintah akal itu. Karena seperti yang tadi saya katakan, pada dasarnya akal itu akan menggiring manusia kepada hal-hal yang baik pada dasarnya, kecuali dia terkontaminasi atau lebih ditundukkan kepada syahwat atau ghadab tadi. Kalau akal itu lebih tinggi ketimbang syahwat dan ghadab, maka akal akan berfungsi dan berperan mengarahkan manusia kepada hal-hal yang baik. Tapi kalau dia kedudukannya di bawah syahwat dan ghadab, maka akal bisa saja menjadi pengarah kita kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Ini yang tadi saya katakan, bahwa akal itu juga terkadang manusia menjadikan akal pikirnya untuk melakukan hal-hal yang buruk. Dia membuat strategi, dia pikirkan rencana yang buruk sehingga melakukan hal-hal yang buruk. Ini karena akal pikirnya ditundukkan oleh syahwat dan ghadab, sehingga yang terpancar adalah bukan cahaya akal sebagaimana mestinya, tapi malah akal itu digelapi oleh syahwat dan ghadab itu, ya. Maka fa'in fa'ala zalik sohalahu husnul khuluq. Fa'in fa'ala, kalau seandainya melakukan siapa Ibnu Adam, manusia, zalika akan itu, maksudnya jika seorang manusia
atau ibnu Adam itu mampu menundukkan syahwat dan ghadab dengan akal pikirnya, artinya dia mampu mengendalikan syahwat dan ghadab dengan akal pikirnya, maka kata Imam Al-Ghazali, sohalahu husnul akhlak. Maka sah baginya, bagi siman, bagi manusia, husnul akhlak, akan terpancar akhlak yang baik. Ini yang tadi saya katakan, bahwa pada dasarnya secara natural akal itu, jika dia posisi dia lebih tinggi, dia akan mengarahkan kepada hal-hal yang baik. Maka yang terpancar dalam diri kita adalah akhlak-akhlak atau sifat-sifat yang baik. Kenapa? Karena akal mampu menundukkan dua sifat buruk itu, syahwat dan ghadab itu. Tapi kalau sebaliknya, maka yang terpancar malah bukan sifat-sifat baik, tapi malah sifat-sifat yang tercela. Wahia sifatul malaika husnul akhlak. Akhlak yang baik, kata Imam Ghazali, wahia, adapun al akhlak itu tadi ya, husnul akhlak atau akhlak-akhlak yang baik adalah sifatul malaikati, adalah sifat-sifat malaikat. Gitu. Jadi sifat-sifat terpuji yang terpancar dalam diri manusia pada dasarnya itu sifat-sifat malaikat. Kita kembali kepada tadi permulaan kita baca bahwa dalam diri manusia ada sifat malak, sifat manusia. Kalau yang terpancar dalam atau yang nampak dalam diri manusia itu adalah sifat-sifat terpuji, secara lahiriah yang terlihat adalah sifat-sifat terpuji, maka itu adalah representasi dari sifat-sifat malaikat. Dan itu merupakan bukti bahwa akal lebih tinggi kedudukannya ketimbang syahwat dan ghadabnya yang terdapat dalam dirinya. Ya. Nah, kemudian sifat-sifat malaikat yang terpancar dalam diri manusia itu, ya, dengan adanya sifat-sifat terpuji, wahia bazrus sa'adah. Wahia bazrus sa'adati, sifat-sifat terpuji yang merupakan sifat-sifat para malaikat itu adalah bazrus sa'adah, benih atau bibit daripada kebahagiaan. Bagaimana tidak bahagia? Orang yang akhlaknya baik, dia akan bahagia di dunia. Karena ya ketimbang orang itu bisa merasa nyaman, ya, bisa merasa nyaman di dekatnya, dan juga tidak ada kekacauan yang terjadi ketika manusia itu yang dia lakukan adalah hal-hal yang terpuji, yang baik. Bahkan akan menciptakan sebuah lingkungan dan hubungan sosial yang kondusif, yang baik, yang tentram. Ketika relasi atau hubungan antar sesama manusia dengan manusia yang lain atau hubungan sosial itu yang ditunjukkan adalah sifat-sifat terpuji, maka akan terjalin sebuah hubungan relasi yang tentram, yang kondusif, yang baik, yang aslah, ya. Karena memang ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Jadi agama tidak hanya berbicara tentang hubungan vertikal antara kita kepada Allah, tapi juga berbicara tentang hubungan kita kepada sesama makhluk atau hubungan horizontal. Ini perlu juga. Maka kita diperintahkan sebagai manusia untuk melakukan hal-hal yang terpuji dan menjauhkan hal-hal yang buruk. Gitu. Nah, benih atau pangkal dari kebahagiaan adalah adanya sifat-sifat terpuji itu. Apalagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya. Ya, jadi orang yang mampu menundukkan syahwat dan ghadab dengan akalnya, maka yang akan terpancar dalam dirinya adalah sifat-sifat baik. Jadi akhlak-akhlak yang baik, husnul khuluq, ya, akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik adalah representasi daripada sifatnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang malaikat itu mereka wal malaikatu tumdah sifatuhum, sifat-sifat mereka itu selalu terpuji, ya.
Tidak ada sifat buruk dalam diri malaikat. Malaikat itu sifatnya selalu terpuji. Dan setan sifatnya selalu buruk, tidak ada terpujinya. Begitu. Jadi yang terpuji, sifat-sifat yang baik, akhlak yang terpuji dalam diri manusia pada dasarnya adalah pancaran daripada atau emanasi daripada sifat-sifat para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa in amila bi khilafi dzalik wa in amila dan jikalau melakukan siapa manusia bi khilafi dzalika berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu dia mampu menundukkan syahwat dan godob dengan akal pikirnya, tapi yang ini wa in amila bi khilafi dzalik dia melakukan dengan sebaliknya. Artinya godob dan syahwat lebih tinggi kedudukannya daripada akalnya. Maka fakhodama syahwata wal godoba, maka kata Imam Ghazali, fakhodama si manusia ini pada dasarnya fakhodama dia menjadi pelayan. Dia melayani, dia menuruti asyahwata akan syahwat wal godoba dan godob. Maka dia akan jadi budak syahwat dan juga budak sifat godob, sifat amarah. Maka yang ada dalam dirinya selalu punya ambisi yang kuat, ya, selalu antusias, selalu amarah dan semacamnya. Ya. Kemudian kata Imam Ghazali, sahhalahu al-akhlaqul qabihatu, maka sah baginya, bagi siman tadi, ya, amila bi khilafi dzalik, apa al-akhlaqul qabihatu, akhlak-akhlak jelek. Karakteristik karakter buruk. Ya, karakter buruk yang terdapat dalam dirinya, maka yang terlihat nanti, yang tercermin adalah sifat-sifat buruk, bukan sifat-sifat terpuji. Bagi orang yang lebih bagi orang atau bagi manusia yang menjadi budak dari syahwat dan ghadabnya. Ini adalah akibat kalau akal pikirnya itu diletakkan di bawah daripada syahwat dan ghadab, maka yang tercermin adalah sifat-sifat buruk, sifat-sifat buruknya. Sedangkan menurut Imam Ghazali, al-akhlaqul qabihah, akhlak-akhlak atau karakter-karakter dalam diri manusia yang qabihah, yang jelek itu, wahia sifatus syayatin, sifatus syayatin adalah sifat-sifat setan. Sifatus syayatini yaitu adalah sifat-sifat setan. Ya, jadi akhlak-akhlak yang buruk yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya adalah mereka itu sedang menunjukkan sifat-sifat setan, sifat-sifat buruk. Karena memang setan tidak pernah punya sifat terpuji, selalu buruk. Tidak ada sifat terpuji dalam diri setan. Setan itu selalu buruk sifatnya dan malaikat selalu baik. Ya, wa huwa badrus syaqa. Wahwa badrus syaqai, wahwa adapun sifatus syayatin adalah badrus syaqo, benih, merupakan benih atau bibit dari kesengsaraan. Bibit atau benih dari kesengsaraan. Bayangkan orang yang di masyarakat atau di lingkungannya menunjukkan atau lebih terlihat sifat-sifat buruknya di dunia saja, itu pasti mendapatkan celaan, kritik, dan semacamnya. Bagaimana nanti di hadapan Allah? Ya, bagaimana nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada mas'uliyah. Ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi manusia yang akalnya itu tidak mampu menundukkan syahwat dan ghadabnya, maka yang tercermin adalah sifat-sifat buruk. Dan sifat-sifat buruk adalah representasi daripada sifat-sifat setan. Dan sifat-sifat setan adalah awal, benih dari segala bentuk kesengsaraan, baik dunia ataupun nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Fayatabayyanu lahu fi naumihi. Fayatabayyanu maka menjadi jelas lahu bagi siman fi naumihi, ya, dalam tidurnya, ya, dalam tidurnya, ka'annahu seolah-olah siman yang tadi itu, yang dia tidak mampu mengendalikan syahwat dan godobnya, di bawah akal pikirnya, orang yang semacam ini kata Imam Ghazali, ka'annahu qa'imun masydudul wasti.
Dia seperti orang yang berdiri tegak dan diikat tengah-tengahnya, masydudul wasti. Jadi tubuhnya terikat di tengah-tengah, ya, seperti orang yang berdiri tegak dan bagian tubuh tengahnya itu terikat. Ya. Bagian tubuh tengahnya terikat. Yakhdumu al-qalba wal khinzira, dan dia menjadi pelayan dari anjing dan babi. Menjadi pelayan dari al-qalba wal khinzira, dia menjadi yakhdumu al-qalba wal khinzira. Siman yang tadi itu, yang tidak mampu menaklukkan syahwat dan ghadabnya, kata Imam Ghazali, dia seperti orang yang terikat bagian tubuhnya, ya, bagian tengah tubuhnya, dan dia menjadi seorang pelayan bagi anjing dan babi. Ya. Ya, kita tahu bahwa sifat tercela pada diri al-kalbu, pada diri anjing itu adalah al-ghadab. Jadi al-ghadab itu representasi dari sifat al-kalbu, sifat anjing itu. Ya, diilustrasikan seperti itu. Karena memang anjing itu ya mudah marah. Ya, dia mudah marah. Amarahnya gampang sekali dipancing. Dan khinzir itu adalah representasi dari jahatnya syahwat. Jadi keinginan yang kuat, ambisi yang kuat yang tidak bisa mengontrol apa saja dimakan gitu ya. Salah satu sifat karakter babi itu begitu. Dia tidak peduli apa saja dimakan, bahkan mohon maaf, kotorannya sendiri dimakan. Jadi tidak bisa memilah-milih. Ya kalau kita analogikan bagi manusia yang lebih menuhankan syahwatnya atau dia menjadi pelayan bagi syahwatnya, maka dia tidak pandang bulu. Mana yang halal, mana yang haram, terus dimakan. Mana yang baik, mana yang buruk, dia tidak bisa bedakan itu. Yang penting dia mengikuti syahwatnya. Ini seperti sifat khinzir, seperti sifat anjing. Ya. Dikatakan oleh Imam Ghazali, orang yang semacam ini, yang tidak mampu menaklukkan sifat syahwat dan ghadabnya ini, seolah-olah dia menjadi pelayan al-qalba wal khinzir, menjadi pelayan seekor anjing dan seekor babi. Nauzubillah min zalik. Kemudian diteruskan oleh Imam Ghazali, fa kaifa yakunu haluka yaumal qiyamah. Fa kaifa yakunu, maka bagaimana yakunu ada apa haluka, keadaanmu yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, iza habastal malak. Iza habasta, apabila kamu menahan, memenjarakan al malaka, akan malaikat. Wa huwa, adapun malaikat itu al aqlu, akal pikir manusia. Apakah kita bisa berpikir nanti bagaimana nasib kita di hari kiamat di hadapan Allah, ketika kita di dunia saja tidak mampu menahan atau tidak mampu menundukkan syahwat dan ghadab. Bahkan akal pikirnya itu diletakkan di bawah. Bagaimana nanti di hadapan Allah? Kalau seandainya nanti kita di hari kiamat langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan di alam dunia ini kita lebih tunduk kepada syahwat dan ghadab, sedangkan akal pikir itu diletakkan di bawah. Ini seperti halnya kita habastal malak. Engkau telah memenjarakan, engkau telah menahan malaikat. Karena potensi dari malaikat itu ada dalam akal pikir manusia. Kalau kita belajar filsafat Islam, ya, ada teori yang disebut dengan nazariyatul faid atau teori emanasi. Teori emanasi itu adalah teori akal, dari akal 1 sampai akal ke-10, dan akal ke-10 itu adalah malaikat Jibril. Ya. Jadi maka disebut oleh Ghazali, yang disebut malaikat di sini oleh Imam Ghazali adalah akal. Karena akal yang murni, yang bisa menundukkan syahwat dan ghadab, dia akan mencerminkan akhlak yang baik, dan akhlak yang baik adalah sifat malaikat. Maka kalau akal lebih mampu menundukkan syahwat dan ghadab, berarti dia telah tunduk kepada para malaikat. Tapi sebaliknya, kalau akal pikirnya tidak mampu menundukkan syahwat dan ghadab, bahkan diletakkan di bawah syahwat dan ghadab, sifat marah dan syahwatnya itu, maka berarti dia telah
menahan malaikat untuk bisa mengajaknya kepada hal-hal yang baik. Ya. Tahta yadi syahwati wal ghadab. Bagaimana kondisimu nanti di hadapan Allah? Ketika kamu di hadapan Allah nanti, engkau itu, akalmu itu berada di bawah syahwat dan ghadab. Akalmu itu lebih tunduk kepada syahwat dan ghadab, bukan sebaliknya, bukan syahwat dan ghadab yang tunduk kepada akal. Wahuma, sedangkan syahwat dan ghadab adalah al-qalbu wal khinzir. Ya, nauzubillah min zalik. Sedangkan kata Imam Ghazali wahuma asyahwat, wahuma yang dimaksud wahuma kembalinya ke asyahwat wal ghadab adalah al-qalbu wal khinzir. Dia adalah sifat anjing dan sifat khinzir. Ya. Bagaimana nanti kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat? Maka yang akan terpancar sifat-sifat buruk dan semacamnya. Artinya engkau harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Imam Ghazali ingin menjelaskan sebetulnya kepada kita dalam pasal yang sangat singkat ini, dalam kitab Kimyaus Sa'adah ini, bahwa dalam diri manusia itu ada 4 sifat. Yang pertama sifat anjing, kemudian sifat khinzir, sifat babi, ya, kemudian sifat setan, dan sifat malaikat. Ya, dan sifat malaikat. Yang terpuji hanya 1, yang buruk 3. Ya, tapi sifatnya bukan bentuknya. Ya, maka seorang manusia atau seorang mukmin yang baik adalah ketika sifat malaikat lebih dominan ketimbang 3 sifat ini, yaitu sifat al-qalbu wal khinzir wasyaitan. Nah, sifat malaikat ini dianalogikan oleh Imam Al-Ghazali adalah merupakan akal pikir manusia. Jadi Imam Ghazali ingin berpesan kepada kita, gunakan akal pikirmu lebih di atas daripada sifat ghadab dan syahwatmu yang merupakan representasi daripada sifat anjing dan sifat babi. Ya. Nah, sifat anjing dan sifat babi ini, ghadab dan syahwat ini, jika digabung itu adalah sifat setan. Ya, itu adalah sifat daripada setan itu sendiri. Nah, maka tundukkanlah 3 sifat itu, sifat anjing, sifat babi, kemudian sifat syaitan oleh sifat malaikat yang Allah berikan dalam diri manusia, yaitu berupa akal pikir manusia itu. Jadi akal pikir harus diposisikan lebih tinggi ketimbang syahwat, ghadab yang terdapat dalam diri manusia. Bahkan dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyinggung afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Ya, kemudian inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, kami turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab agar kalian itu berpikir. Artinya Allah sangat menekankan kita sebagai manusia untuk menggunakan akal pikir kita dengan baik, karena akal pikir yang digunakan secara tepat dia akan mencerminkan, akan melahirkan sifat-sifat yang baik. Dan sifat-sifat yang baik, husnul khuluq, adalah representasi dari sifat malaikat. Maka nanti yang terpancar adalah amal soleh, akhlak-akhlak yang baik. Oleh karena itu, maka tugas kita adalah mampu mengendalikan itu semua, sifat-sifat buruk, ya, dengan potensi baik yang Allah berikan dalam diri kita ini, yaitu dengan akal pikir manusia yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia, ya. Karena fitrahnya manusia adalah karena manusia diberikan akal pikir oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mempertimbangkan mana yang harus dikerjakan, mana yang harus dijauhi. Ketika akal pikir itu mampu berada di posisi yang lebih tinggi ketimbang sifat-sifat buruk itu tadi, seperti syahwat, ghadab, yang merupakan, kalau ghadab itu adalah representasi dari sifat anjing, ya, sifat amarah itu. Kemudian sifat syahwat itu adalah representasi dari sifat khinzir, penuh sifat babi yang ya ambisius, antusias, tidak bisa milah-milih lagi mana yang halal, mana yang haram dan semacamnya. Dan 2 sifat buruk ini merupakan representasi dari
perwakilan atau bagian dari sifat-sifat setan yang terkutuk yang selalu mengarahkan manusia kepada hal-hal yang buruk. Nauzubillahi min zalik. Itu yang bisa kita ambil pelajaran dari pasal ini yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Kimia Us-Sa'adah. Jadi jadilah kita menjadi umat yang unggul. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadilah kita ini menjadi umat yang unggul, umat yang baik, umat yang mengedepankan akal pikir ketimbang nafsu, umat yang lebih mengedepankan akal pikir ketimbang amarah, umat yang lebih mengedepankan akal pikirnya ketimbang ambisi-ambisi yang lain, sehingga nanti yang terpancar dalam diri kita adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang terpuji, sehingga hidup kita ini menjadi bahagia. Karena kata Imam Ghazali, akhlak yang baik itu merupakan bibit dari as-sa'adah, daripada kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia ataupun terlebih kebahagiaan nanti di akhirat. Amal yang soleh pasti lahir dari akal yang potensial, yang lebih diunggulkan ketimbang sifat-sifat yang lain. Tapi akhlak yang buruk, amal yang buruk adalah tercermin dari akal yang tidak mampu mengendalikan sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri manusia. Kita tidak bisa menafikan itu, ya, karena Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan kepada kita untuk menggunakan akal pikir kita. Itu pasti ada alasannya, karena akal pikir pada dasarnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, al-aqlu, itu akan membimbing kita kepada hal-hal yang baik. Karena akal pikir yang mampu menundukkan sifat-sifat yang buruk adalah representasi dari malaikat Allah Subhanahu wa taala yang menuntun kita kepada hal-hal yang baik, kepada akhlak-akhlak yang terpuji. Itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Tentunya segala ujian dan cobaan yang kita hadapi di alam dunia ini itu pasti merupakan sebuah pembelajaran bagi kita semua agar tingkat keimanan kita semakin bertambah atau semakin naik tingkat, ya, naik level. Baik itu hal-hal buruk yang ada dalam diri kita, hal-hal yang baik dalam diri kita, itu pasti ada. Ya. Kenapa kok Allah memberikan sifat-sifat buruk dalam diri kita? Karena agar kita ini mampu mengontrol, mampu menggunakan potensi baik yang terdapat dalam diri kita, sehingga kita ini ada usaha untuk bisa menjadi umat yang bisa menjadi khairu ummah, umat yang terbaik, umat yang unggul, yang mengedepankan nilai-nilai kebaikan, ya, nilai-nilai yang luhur, bukan nilai-nilai yang tercela. Baik itu hubungan kita secara sosial ataupun hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali, kita diberikan sehat panjang umur, diberkahi usia dan juga hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk, dari segala faktor-faktor yang bisa menggiring kita kepada hal-hal yang buruk, kepada akhlak-akhlak yang tercela. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan segala apa yang menjadi maksud kita, niat kita, azam kita itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan petunjuk arah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang baik. Tentunya baik menurut Allah itu pasti baik menurut kita. Itu saja yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.